Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun anda berada, semoga anda dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan rezekinya, Allah kabulkan segala hajatnya. Semoga kawan-kawan dimanapun anda berada, Allah berikan kesehatan beserta keluarga dan kerabat semuanya dimanapun anda berada. Nah, kali ini kita punya pembahasan yang sangat menarik tentang YouTube ya. Tentunya ini bisa menjadi sebagai pelajaran buat kita semua, khususnya kawan-kawan yang terkadang ingin berkarya di YouTube. Tujuan saya di sini supaya kawan-kawan tidak merasakan dampak yang telah saya rasakan ya. Jadi saya ingin bercerita tentang perjalanan saya, bahwasanya saya pernah mengikuti YouTube, bisa dikatakan 5 tahun jadi YouTuber sia-sia. Kenapa YouTuber sia-sia? Sia-sialah karena saya nggak kenal yang namanya YouTube. Yang tahu saya kan YouTube itu kan kita bisa mendapat uang yang banyak gitu ya kan. Gara-gara terkadang terpengaruh dengan mentor-mentor, iya bisa dikatakan mentor-mentor yang kurang jujur ya. Makanya insya Allah bila banyak yang merespon, nanti saya akan pilihkan beberapa mentor yang memang jujur, sehingga kawan-kawan tidak merasakan apa yang saya rasakan. 5 tahun loh sia-sia. Kenapa sia-sia? Yang pertama, informasi yang saya sampaikan itu pun kadang nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Kenapa ya? Tujuan saya ya cuma mengejar jam tayang, mengejar monetasi ya kan. Padahal semuanya sia-sia. Bahkan sampai HP itu ada satu rusak ya kan, nggak ada menghasilkan apa-apa gara-gara ketidaktahuan saya. Nah, makanya di sini saya ingin mengajak kawan-kawan supaya jangan merasakan ataupun menjadi korban seperti yang saya rasakan dulunya. Makanya saya ingin berbagi cerita ini kawan-kawan. Jadi kesalahan yang telah saya perbuat itu sebenarnya yang pertama itu yaitu tadi mengejar tujuannya cuan-cuan, padahal bukan begitu kawannya. Kenali dulu YouTube ini apa sih? Nah, YouTube ini kan mereka menyediakan platform ataupun wadah untuk menyajikan ataupun tempat kita berbagi, menyajikan berbagai informasi. Nah, tujuan utama sebenarnya YouTube di situ kawan. Itu yang paling harus kita pahami dulu. Berbagi informasi. Nah, ketika informasi yang kita bagikan di YouTube itu memang sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, sebenarnya itu saja Anda sudah sukses. Ketika orang lain bisa mengambil manfaat dari informasi yang Anda berikan di YouTube, baik itu semacam berita ataupun semacam tutorial ataupun berbagai pengalaman lainnya, itu Anda sudah bisa kita katakan berhasil ketika orang lain bisa mengambil manfaat dari karya Anda. Nah, walaupun misalkan tidak ada penghasilan dari YouTube tersebut, tapi ketika informasi Anda ya bagikan tersebut berguna, itu Anda sebenarnya sudah terbilang sukses. Jadi hal demikian yang harus dulu kita pahami. Jangan dulu berpikir uang, cuan segala macam. Ya berapalah pendapatan ya, walaupun kita tidak mengingkari ya ada kawan-kawan kita yang memang punya penghasilan dari YouTube. Tapi kalau kita yang biasa ini, kita yang bukan artis, bukan ahli, bukan begitu sistemnya. Hal yang harus kita utamakan adalah tentang mengenal YouTube terlebih dahulu. Jangan kayak saya dulu hanya mengejar jam tayang, mengejar uang. Karena kalau prinsip itu Anda lakukan, itu Anda akan melakukan berbagai cara. Istilah bahasa kasarnya, bisa saja Anda menghalalkan segala cara. Nah, ini kesalahan yang paling fatal.
Bagaimana menghalalkan segala cara? Misalkan ini, mohon maaf, ini saya dulu pernah juga ikut yang namanya komunitas saling subscribe dan lain sebagainya. Nah, di situ sia-sia semua. Contoh kenapa sia-sia, ya kan? Orang lain kadang ada yang tidak jujur, misalkan saling subscribe, kita sudah subscribe ataupun kita sudah nonton ini apa segala macam, tapi kawan-kawan mereka gak jujur. Kadang kita juga gak jujur dalam arti kata, kadang gak sempat, ya kan? Intinya sia-sialah semua. Nah, jadi kesalahan itu karena saya ikut saling subscribe, sehingga apa yang terjadi error semua. Ya, ini betul error, kawan. Jadi alangkah baiknya, lebih baik kan fokus saja dulu kepada karya Anda. Bagaimana suatu karya itu? Informasi yang Anda berikan itu dulu usahakan bermanfaat bagi orang lain terlebih dahulu. Seperti yang kita bilang awal tadi, kalau sudah bermanfaat, nah orang akan merespon. Setelah orang merespon, ya tentunya kalau orang sudah suka tentu di subscribe, tentu di like, disukai gitu. Nggak mesti harus kita minta. Ya walaupun pada dasarnya semua itu kan kreator mengingatkan, tapi kan kalau karya kita sudah bagus, orang suka, itu kan tentu disukai tanpa harus kita minta. Nah, sementara kalau saling subscribe dan lain sebagainya itu kan ibaratnya itu kita harus minta-minta gitu, nggak murni, dan semua itu kan bisa terdeteksi dari YouTube. Jadi untuk pertemuan ini supaya jangan terlalu panjang, saya ingin katakan lebih baik berkarya murni apa adanya. Kenali dulu YouTube. YouTube ini adalah tempat kita untuk berbagi informasi. Jadi tetaplah semangat berkarya di dalam YouTube. Pertama-pertama nggak masalah, misalkan 2 kali ditonton ataupun 3 kali ditonton ataupun tidak ada penonton sama sekali, itu tidak masalah. Yang penting pertama-pertama tetap kita upload saja dulu. Nanti kalau sudah beberapa kali kita upload, itu YouTube akan mengarahkan, dalam arti kata kalau memang ada manfaat di dalam informasi yang kita bagikan, itu lama-kelamaan akan berkembang channel kawan-kawan. Yakinlah, daripada kita saling subscribe, saya udah katakan tadi 5 tahun guys, HP sampai hancur, bayangkan. Nah, jadi kawan-kawan, saya sarankan berhentilah saling subscribe itu ya. Dalam arti kata saling subscribe yang memang khusus manual ya, artinya memang langsung kita meminta di kolom komentar apa dan lain sebagainya. Kalau memang Anda ingin serius menjadi YouTube ini, tinggalkanlah saling subscribe itu, tapi fokuslah pada karya Anda. Dan yang penting Anda bermurah hati juga. Kalau misalkan ada kawan-kawan itu kan subscribe, intinya kan kalau misalkan kita sayang kepada orang, orang kan sayang juga kepada kita tanpa harus kita meminta. Begitulah perumpamaannya kawan. Kalau kita subscribe, mudah memberikan like kepada orang lain, kan video kita pun insya Allah akan mudah di like sama orang lain. Itu saja kawan ya. Kesalahan saya itu salah satunya adalah saling subscribe. Itu yang membuat channel saya error, tak ada berfungsi sama sekali sampai sekarang. Jangan gitu kawan-kawan ya, jangan ikuti. Lebih baik kawan-kawan fokus, semangat, usahakan, niatkan bahwasanya Anda hanya ingin berbagi informasi yang berharga. Semangat kawan-kawan.